jawab apa mungkin bisa kita bantu sebelum kita tutupin sesi hari ini. Rasanya semua pendekar-pendekar yang di grup ini sudah bisa saling menjawab ya, sudah saling bantu untuk menjelaskan. Malah tiba-tiba ada closing 1 ini langsung ditransfer ya. Kita cerita belum selesai sudah close ini. Oke. Ya ini untuk Pak Kevin ya, ini bonusnya kita bisa ya, nanti withdraw yang kita dapat kita ambil 100% masuk ke rekening kita atas nama kita, baru dari Uberfest minta ya dikasihkan invoice untuk transfer 30%-nya ke perusahaan Uberfest. Ya, lanjut ya, kita sesinya santai aja ya, karena kita kan berkumpul di meeting ini tiap hari nih, jadi lama-lama kita seperti sebuah keluarga besar ya, setiap hari ketemuan, saling berbagi, saling memotivasi, saling mensupport. Nah, gitulah sisi dari kekeluargaan kita. Ya, teman-teman ada yang ditanyakin? Ini mau tanya nih, ya oke, tanya-tanya, mau langsung tanya bisa, mau by chat juga bisa. Tadi juga sudah dijelasin bahwasanya robotnya 4,3 juta itu tidak dibatasi nominal ya, lalu juga tidak dibatasi waktu, nanti sudah di withdraw nanti mau masuk kembali juga boleh. Jadi ya aku melihat sistemnya itu bukan konsep money game. Biasanya kalau konsep money game harus nominal makin besar, nanti robotnya tambah mahal, sekali withdraw keseluruhan sama modal robotnya hilang, jadi seolah-olah itu mau menahan dana kita. Kalau di sini enggak ya. Lalu juga bagi hasilnya 30-70, mau nominal sebesar apapun tetap sama 30-70, jadi tidak membuat kita menjadi lebih tamak sih kalau saya bilang. Jadi beda lah ya selama ini, yang mungkin teman-teman punya pengalaman. Saya merasa di sini cukup nyaman sih. Pak John, meeting sama tim Singapura belum tahu ya tanggal berapa ya bulan depan? Iya ya, itu mungkin mau sama Pak Andi kali. Pak Andi bisa bantu share, mungkin ini meetingnya kan katanya kan di awal Juni ya rencananya. Mungkin di awal Juni kita bisa meeting dengan tim Singapura sih. Itu akan dibuat lagi untuk teman-teman yang mau tanya nih. Ya, saya tempo hari udah request kalau bisa awal Juni. Ya toh kan Lebaran. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa let's see minggu pertama tanggal 7 atau tanggal berapa gitu ya. Belum dapat jawaban sih, nanti coba. Pak Andi, ini ada yang mau tanya, ini sistemnya martingale atau gimana? Nah, tolong dibantu sebentar. Yang ahli forex deh. Bentar, saya baca chatting. Oke, udah dijawab itu di bawah. Oh iya, sudah dijawab. Hutagol sudah Pak Kevin, averaging, hedging ya. Ya. Model kita swing, ya betul. Oh ya, sorry, sama tim Singapura belum setting ya, tanggal berapa ya? Belum ya? Tadi saya kelewat batu jati-jati. Saya request tanggal 7 sih, Pak. Oh, requestnya tanggal 7 ya? Oke, berarti teman-teman bisa disiapin walaupun belum pasti ya, tapi kita siapin dulu aja, standby. Tanggal 7 tuh hari apa ya? Coba kita cek lagi. Tanggal 7 hari Minggu. Oh, hari Minggu. Gimana teman-teman? Gak mungkin Minggu lah. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Karena gini, jadi pertimbangan saya memilih Sabtu atau Minggu karena kan tradingnya off, jadi nggak ganggu mereka trading kayak kemarin. Oke. Itu kan di WA sama tim watchernya, ini ada posisi gini Pak. Oh iya. Sabtu aja lah. Sabtu. Kalau bisa Sabtu, kalau nggak bisa ya udah Minggu. Sabtu malam kali ya. Sabtu tanggal 6 boleh lah. Iya, Sabtu tanggal 6 Pak, biar di fix gitu loh. Ya. Nanti hari baik ya, 66 ya. Tanggal 6 bulan 6 ya. Iya, betul. Ya, boleh. Nanti kalau nanti teman-teman yang sudah member bisa ikut
tanya jawab ya kan, seperti kemarin luar biasa sih, kita bisa langsung tanya jawab sama tim Singapura. Iya, yang ngerti trading, mau belajar trading, ikut bagus pertanyaan sama Singapura. Tapi kalau teman-teman yang tak mau pusing ya tak usah ikut, nggak apa-apa. Ya tak usah ikut ya, nggak apa-apa lah. Mengerti ya. Pokoknya follow aja lah, langsung follow. Ada cuannya sudah. Nggak, kadang kan saya juga nggak tahu ya, ada yang orang tanya, ini sudah profit kenapa nggak mau close? Ya sudahlah, yang paling penting secara keseluruhan sebulan itu ada profit ya sudahlah. Dia mau pakai jurus apa, yang penting cuan ada sudah. Tapi ya diingatkan juga pas mau ininya ya. Ya. Ada, dan mungkin ya kalau ini sudah direncanakan, kalau kita sudah minta tanggal 6 bulan 6, kita sepakati bersama dari tim kita semua sini, mungkin kita tinggal tunggu konfirmasi Singapura nanti. Ya, biar teman-teman yang mau bertanya juga bisa bertanya. Ya, kita santai lah di sini, teman-teman yang sudah bergabung kan hampir tiap hari. Aduh, Kak, aku jujur ya, sudah tiap hari kumpul begini ya, kok rasanya kurang mantep gitu loh seharian ini. Jadi kalau ada ngobrol kurang iya, kalau di sini bisa ngobrol-ngobrol, ada temen semangat kita jadinya. Itu Pak Jowin ada pertanyaan lagi tuh. Loh, ada pertanyaan apa? Target. Tuh boleh tahu risk management tuh. Risk management dipakai bot untuk strategi averaging. Waduh, ini kayaknya mau bagian Pak Andi nih. Kita itu cuma bisa ini sharing secara garis besar aja. Ini kalau pertanyaan ini risk management. Tadi kalau Pak Stanley juga sudah cerita ya, jadi memang risk management ini mereka yang utama kalau di Singapura ya, jadi mereka akan menjaga equity kita Pak, jadi floatingnya pun dijaga, margin levelnya dijaga di atas 2000% ya. Kalau untuk posisi averaging dan hedging biasanya ketika floating sudah di atas 20%, mereka akan hedging, Mbak. Kalau trennya seperti Euro Yen ini, mereka punya target, mereka pakai support dan resistance. Jadi kalau dia tidak nembus resistnya, ya dia tidak akan melakukan hedging. Jadi tetap posisi di sell sekarang ya. Nah ini saya lihat 1 jam terakhir ini udah turun ya, jadi dia tidak break resist ya. Dia di 118.7 dia baru akan hedging, mulai lagi untuk ambil yang buy. Nah dengan metode seperti ini 2 tahun ini mereka boleh dikatakan profitnya cukup konsisten ya. Jadi saya akan share MGL 5, nanti boleh dilihat ya, di situ kan ada juga drawdown-nya. Pak Kevin ini yang undang siapa ya? Kalau boleh tahu. Pak Kohan ya? Iya, dari tim saya sama dari Pak Muda, Pak Bu. Oke, mantap. Jadi nanti mungkin bisa di-share akun investornya ya. Jadi akun investornya kan ada. Dan saya lihat pengelolaan mereka cukup bagus nih Pak. Jadi artinya mereka juga bisa dicek di My FX Books, mereka juga pakai VPS, mereka juga itu saya kasih MGL 5 ya, jadi MGL 5-nya juga bisa dicek ya. Kalau Pak login di dalamnya itu ada growth-nya, ada persentase profit loss-nya dan lain sebagainya. Nah kalau untuk mata uang yang dipakai itu Euro Yen Pak sekarang ya, jadi mereka memang riset beberapa waktu yang lalu sempat pakai New Zealand, kemudian pakai Swiss. Nah, tapi terakhir di cut loss semua ya mereka yang itu karena udah kurang bagus. Makanya mereka sekarang dengan strateginya mereka yang cocok ya di Euro Yen. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Nah, ini selanjutnya di sini. Oke. Ya mungkin cuma ini yang bisa di share, tinggal lihat teman-teman mau bergabung boleh secepatnya kontak ke yang mengundang. Ayo saya gabung, bagus ini. Ya bagus. Aku lihat sekarang ya, apalagi COVID sekarang ini mau bisnis apa di luar ya kan? Kalau punya bisnis di luar juga gak jalan, apalagi konvensional.
ya kan? Jadi Pak ya Joni ini punya akun yang mulai dari tahun lalu ya. Jadi teman-teman kalau butuh ya akunnya MPL 5-nya nanti boleh di-share di grup ya. ya kan teman-teman sudah ada ya, nanti di-sharekan ya. Jadi kalau saya mau sharing kan memang saya dari Desember kan ikut ya. Waktu itu Desember total baru 8% sih, karena gejolaknya waktu itu gak begitu bagus. Paling bagus di Januari. Nah, tapi waktu di Februari terjadi perubahan arus, perubahan arah, dia geser-geser. Ya waktu itulah saya mempelajari bahwasanya floatingnya itu benar-benar dia bisa atasin gitu loh kalau ada perubahan. Cara hedgingnya menurut saya mantap sih ya. Nah, setelah itu sudah mulai profit. Gitu. Semoga bisa dilihat dari MQL 5-nya nanti. Ya, betul Pak F. Cik Fang. Memang banyak yang beranggapan seperti money game. Jadi benar. Menurut saya ada beberapa hal positif adalah banyak dari teman-teman yang sudah pernah tahu money game, akhirnya dia sadar. Kita ajak dia di sini untuk mendengarkan forex yang benar itu seperti apa gitu loh. Antara dua sih, mereka itu trauma mau dibawa mati traumanya atau benar-benar belajar. Biasanya loh kalau saya selalu sharing satu hal, pertanyaan penting adalah gini. Ada nggak sih orang yang benar-benar hidup dari trading? Nah, karena kalau ada orang memang benar-benar hidup dari trading ya tidak masalah dong gitu loh. Hanya saja selama ini yang kita dengar di luaran kan banyak yang ngoceh yang karena banyak yang lose gitu loh. Tapi yang dapat profit banyak nggak? Banyak gitu loh. Hanya saja mungkin belum ketemu jalur yang benar. Nah, saat ini menurut saya sejauh mata memandang Uberfest saat ini terbaik menurut saya loh ya, karena kalau mau dibandingkan transparansinya ini transparan banget gitu loh. Gitu. Nah, kalau saya sih puas dengan penjelasan dari Pak Andi sama Pak Stendi sih, bahwasanya penjelasannya cukup mantap lah. Nah, salah satu juga dari rebate. Biasanya rebate itu kan dari perusahaan yang ambil sendiri. Kita loh dibagikan lumayan, dikasih 7% dibagikan ke jaringan, itu cukup luar biasa. Perusahaan ambilnya cuma 3%, 7% dibagikan. Ya kan, berarti kan benar-benar ini jangka panjang, membangun sebuah jaringan yang memang diutamakan jangka panjangnya gitu. Dan baik itulah kita itu bukan bangun jaringan baru tarik-tarik produk sudah berjalan 2 tahun, 4 tahun lalu sudah mulai dari saham gitu loh. Jadi menurut saya sih cukup oke ya. Mungkin teman-teman bisa coba ya, semampu sebatas gak jantungan ya kan, batasnya mau 1.000, 5.000, 10.000. Di sini banyak nih teman-teman yang masuk di atas 10.000 juga sudah banyak ya kan? Nah, apalagi posisi, biasanya orang kalau ambil posisi 0,01 lot itu modal $100 loh. Kita di sini sampai $1.000 baru ambil posisi 0,01 lot. Berarti ya secara money manajemennya cukup aman sih saya bilang. Saya boleh kesaksian sedikit Pak? Iya, boleh Pak Andi, Pak Kohan sharing. Ya, silakan. Oke, ini saya sharing account saya sedikit ya. Ini account saya, member saya ada puluhan orang. Ini punya saya. Ini modal $1.700 ya dalam 2,5 bulan. Ini bagus menurut saya. Ya, ini account saya yang 2.000. Ini udah untung $600 lebih. Ya, ini baru belum 2 bulan ya. Ya, menurut saya ini luar biasa udah. Ya. Soalnya saya lihat dia strateginya udah ubah ya. Harinya udah sebulan mau 40%. Jadi flow-nya ya cukup tinggi ya, wajar. Ya, terus ada satu lagi ini yang baru join juga. Ada yang masuk 5.000 ini. Kalau kita pelajari memang dia punya strategi berubah terus sih. Iya, terakhir dia bilang udah mau targetnya kan 30-40. Jadi memang naikin floatingnya ya wajar. Nah, ini profit udah hampir $400. Belum 2 bulan ini yang ini. Ya. Jadi banyak lah. Ya. Harus coba sendiri lah ya, teman-teman. Iya. Boleh lah worth it. Mantap. Bagus sharingnya. Ada lagi Pak Kohan, lanjut atau gimana? Sudah.
sudah ya, Mas. Thank you, Terima thank you. kasih kepada Pak Ya, Kohan yang salam sudah sukses berbagi. ya. Ya. Ya, sangat luar biasa sekali. Ini Pak Kohan, leader yang luar biasa yang sangat support kepada member-membernya. Salam profit. Yes, salam profit. Kalau Salam sudah tidak profit. ada pertanyaan, teman-teman. Itu sepertinya ada pertanyaan lagi tuh. Oh, apa itu? Sebentar. Coba lihat. Kalau bekerja di mana saja, tapi harus ikut kebijakan Uber. Mana ya? Oh, tapi robotnya bisa bekerja di mana saja, tapi harus ikut kebijakan Uber. Maksudnya gimana ya? Ya harus ikut dari Uber ya, karena kan kita kan dibantu daftarkan ke Tikmil. Dana kita transfer ke Tikmil, ID passwordnya kita serahkan ke Uberfast. Uberfast baru serahkan ke tim Singapura untuk dipasangkan robot dan dijalankan ya. Ya seperti itu ya. Cuman kalau nanti ke depan tidak dipungkiri kalau ada broker yang lumayan bagus, bisa sesuai ketentuan, kita juga bisa terima broker lain gitu loh. Jadi menurut saya transparansi sekali. Jadi bisa kelihatan kita bukan ngotot harus Tikmil. Cuma saat ini memang di depan mata ya teman-teman yang trader, walaupun nggak lewat kita pun banyak orang-orang tahu Tikmil ini cukup ada nama gitu loh. Ya cuma sementara ini kan kita ada lokal satu broker dan di luar ya Tikmil ya. Tapi kemungkinan ke depan juga bisa ada yang lain. Oh ya betul, kalau tim Singapura akan tahu user password kita yang karena password kita itu kan diserahkan ke mereka untuk dipasangkan robot gitu loh. Tapi untuk tarik dana nggak bisa Pak Kevin. Dia tarik dana dananya harus kembali ke ke rekening masing-masing yang waktu daftar ke Tikmil ini, gitu loh. Itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi kita bukan lewat Uberfast lalu dana $1.000 kita transfer ke Uberfast, enggak. Kita dibukakan ke UK, ke ini Tikmil, ya transfer kita langsung ke Tikmil sih. Bisa AI ini diterima atau disetting oleh Metra? Oh nggak bisa, kita dikasih password investor, kita tidak dikasih password ini loh, kita tidak dikasih password untuk trading. Kita cuma dikasih password investor untuk kita pelajari, oh ini terjadi transaksi seperti apa. Seperti itu. Gitu. Saya cukup nyaman sih di sini karena ya terbuka banget lah. Dari rebate juga dibagi, lalu dari bagi hasilnya 30-70 itu 10,2%-nya juga dibagikan ke jaringan loh. Jadi menurut saya apa beda dengan kita memiliki sebuah perusahaan broker ini kita ngomongnya di sini ya. Jadi ini ilustrasinya menurut saya pribadi, saya bergabung di Uberfast seolah-olah saya dapat bagian dari Uberfast dan dapat bagian dari Tikmil punya rebate gitu loh. Ya kan, bagi hasil kita juga bisa dapat. Ya kenapa kita gak mencintai sebuah perusahaan yang benar-benar memberikan kita lebih gitu loh. Saya sampai sekarang ini tidak melihat ada perusahaan yang melebihi Uberfast sih saat ini ya. Sejauh saya kenal banyak perusahaan, Uberfast cukup mantep lah saya bilang. Bapak-bapak bisa pelajari, jangan dengar apa yang saya bicarakan, tapi bisa tiap hari ikut dengar, lihat sendiri, pelajari sendiri. Asuransi seperti apa ya maksudnya ya? Karena kalau broker ibaratnya gini, di UK sendiri kan legalitas Tikmil kan juga jelas ya, ada itu AFC atau apa gitu loh. Oke, sekretaris sebagai IPS modul. Kalau asuransi itu bagaimana ya? Apakah itu saya kurang ngerti. Asuransi sebelah ada asuransi produk itu produknya Net 89, Pak. Asuransi mungkin Pak Andi bisa bantu nggak ya? Ini aku nggak begitu paham asuransi. Oke. Jadi seperti yang saya nggak pernah jelasin ya masalah insurance. Jadi begini, intinya asuransi itu ada dua macam ya. Jadi dua macam. Yang pertama yang mengasuransikan dana kita yang di broker ya. Jadi kalau misalnya broker ini bangkrut gitu ya, apakah duit kita ini tetap aman, ceritanya gitu ya.
Nah, kalau di Indonesia kan Bapak Ibu tahu ada Bapepti sebagai regulator yang resmi kan. Nah, ketika ada broker Indonesia yang bangkrut, inisial M yang beberapa tahun lalu bangkrut itu, nah apakah sekarang Bapepti mengembalikan semua dana nasabah? Enggak, kasusnya gantung ya. Itu regulatornya cuma berfungsi sebagai badan pengawas, bukan sebagai penjamin. Nah, bedanya dengan bank yang di Eropa ya, yang di Eropa brokernya pakai FCA. Nah, FCA ini dia mengharuskan setiap nasabah, setiap broker itu menaruh dana nasabah ini di segregated account. Nah, dengan adanya segregated account ini, otomatis ketika brokernya bangkrut, karena dana operasional ini terpisah dengan dana nasabah di segregated account yang diawasi oleh pemerintah, dana operasional broker ini, broker yang manage sendiri, kalau mereka bangkrut kan dana operasionalnya yang kepake, bukan dana nasabahnya. Nah, kejadian di Eropa ada broker yang inisial O itu bangkrut, apa yang terjadi dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan saya lupa ceritanya, itu dananya dikembalikan semua sama otoritasnya. Jadi mereka sebagai apa namanya itu kurator dan lain sebagainya, pokoknya resmi. Nah, itu dikembalikan semua. Nah, ini yang menjadi strong point kita. Yang kedua, kalau asuransi itu yang mengasuransikan trading kita, kalau loss bakal diganti, itu adalah bohong. Ya, tidak ada ceritanya kita trading lossnya diganti asuransi. Sekarang saya mau tanya balik, lembaga insurance mana yang berani menjamin? Ataukah Allianz kah, Prudential kah? Ya, coba tanyain, ini insurance-nya dari mana? Kalau mereka jawab, oh kita sendiri Pak yang punya asuransi, itu berarti bohong. Tidak mungkin ada kasus trading loss kemudian diganti oleh asuransi. Ya. Oke. Oke. Makin paham kita. Thank you Pak Andi. Oke. Berarti kalau ini kan Tikmil itu di bawah naungan FCA seperti bank garansi ya berarti ya? Segregated account ya, jadi bukan semacam bank garansi tapi beda karena itu sudah menjadi aturan kalau mereka sudah masuk ke FCA gitu ya. Ya intinya FCA itu seperti OJK-nya lah ya. Ya. Kalau yang Indonesia nanti bulan depan gimana Pak? Kalau yang kayak broker cerdas berjangka di bawah Bapepti itu. Ya betul, cerdas berjangka di bawah Bapepti. Kalau untuk forex-nya, jadi kita bisa masuk, mereka, saya nggak tahu apakah sekarang sudah ada segregated account ya. Itu mesti nanti ditanyakan lagi ya, karena setahu saya yang ada segregated account itu yang di bawah pengawasan Bapepam. Nah, Bapepam itu untuk saham, bukan untuk forex. Iya, oke. Nanti kita tunggu bulan depan deh yang itu. Oke, ini saya lanjut ya. Ini Pak Kevin tanya lagi. Biasa asuransi dari third party ya, broker sendiri. Padahal third party kalau lari juga kita nggak bisa apa-apa. Oh iya, itu saya pernah tanya pengalaman. Oke. Ya, pengalaman saya juga pernah kena satu yang kayak gini, ada jaminan asuransi yang dari atau dari mana lah. Ya, seperti begitulah. Terjadi tak bisa apa-apa juga sih. Yalah. Yang penting ya secara, kalau saya sih bilang kalau kita lihat selama ini investasi seperti itu kan nggak buka PT yang jelas untuk di Indonesia. Saya tidak mencocokkan untuk produk ini mau masuk Indonesia harus pakai seperti apa. Kalau ini kan Pak Stanley kan ada pengalaman, kita bikinkan dalam bentuk edukasi, ada e-book dan lain-lain, karena kan nggak boleh jual robot. Nah itu kan kita sesuaikan sampai bisa jadi legalitasnya benar gitu loh. Nah, tidak dipungkiri juga nanti ada badai-badai lah. Jadi kita gimana hadapi bersama aja. Ya kan, penting kita dari bahasa itu kita ikutin dari Pak Stanley, bahasanya seperti apa harus benar gitu loh. Tapi setidaknya kita lebih legal daripada yang nggak jelas gitu loh. Kalau saya sendiri ngajak teman-teman untuk Pak Rudi ya, biasa saya ajak teman itu ya ikut online aja. Anda dengar sendiri dan tanya sendiri, kan di sini kan banyak pakar-pakarnya ya. Salah satu ya andalan kita ya Pak Adi sih menurut saya gitu loh. Jadi
kita bisa berbagi di sini, bisa ditanyain, dan bayangkan kita lakukan tiap hari loh, dari Senin sampai Sabtu loh. Cuma ini mau lebarannya agak stop, nggak tahu stopnya nanti ini liburnya tanggal berapa, saya nggak tahu ini. Nah tadi selanjutnya ya kita jalankan tiap hari ini, setiap hari. Hanya Rabu jadi sore dan malamnya jadi training basic atau ada training lainnya. Besok malam ada nggak ya? Besok malam mau tanya. Besok ada ya? Besok ada, rasanya besok ada, tetap ada sih. Cuma setelah itu libur katanya. Apa ini? Sabtu yang off. Oh, gimana? Besok hari Sabtu kan? Besok hari Jumat ya? Oh iya, besok hari Jumat. Besok hari Jumat ada, hari Sabtu libur sama hari Senin libur ya, dengar tadi. Oke, saya ada input, saya ada teman juga yang di sebelah ya, yang sudah nyaman, tapi akhirnya dia ada 2 orang lagi pertimbangkan mau join ini segera. Cuma saya cuma ngomong begini, soalnya kan mereka kan nggak live betul-betul, ada delay gitu kan. Ya. Jadi saya cuma katakan aja, kadang ya saya menurut pengalaman saya dulu yang pernah ikut, ya mantap juga sih, sebulan bisa 10%, 12, 8 gitu. Brokernya kali masalah udah semua jadi daripada gitu disertifikasi aja, saya bilang ya udah taruh sini sedikit lah di Uberfest gitu kan. Iya coba dengar dulu dengan perusahaan kita itu kan ada salah 2-3 tempat ya begitu. Tapi saya ada ajak sekitar puluhan orang, tapi ada 2-3 orang menarik, tapi memang ada yang sudah nyaman di sana, semua tak mau tahu lagi ya, nggak bisa ngapa-ngapa juga. Iya, betul. Nggak mau pusing kan, ya nggak bisa ngapa. Cuma kita bisa kasih informasi. Tapi ada yang tertarik sih dengan sistem terbukanya sama jumlah profitnya. Sama-sama high risk ya. Ini oke. Dia suka juga, gitu. Oke. Yalah, dari sini Pak Kohan juga pengalaman kan di lapangan. Biasa kan ngajak teman-teman seperti ini toh. Rumah saya jalan utama toko dupa. Ini jual dupa ini ya. Aku dulu juga mantan marketingnya dupa ini. Aku bahas dupa jadi. Sudah jam 9. Ini teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh tanya. Nanti kita juga belum tutup. Paling kita ngobrol-ngobrol. Tapi bagi teman-teman yang istilahnya mau mundur ya Pak, istilahnya mau tutup dulu gak apa-apa. Bagi teman-teman yang mau lanjut di sini tetap ngobrol juga boleh. Ya oke, saya pamit dulu ya. Ya, gitu ya teman-teman, semuanya selesai ya. Kita besok ya. Besok malam lagi. Siap. Malam ya, siap ya. Oke, salam profit. Oke, salam profit. Terima kasih Pak Andi, Pak Kohan, Pak Stanley, semuanya. Oke. Salam profit, kita profit bersama, jalan-jalan bersama ya. Habis COVID ini selesai kita jalan-jalan. Kapan ngopi bareng nih? Ya, ngopi. Bagus.